Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Vivi. Jadi semua harus semangat dan tetap ceria. Jangan lupa ya, dimulai dengan membaca Basmalah. Ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami dan menunjukkan kegiatan yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Yang kedua, siswa dapat melakukan pengukuran panjang termasuk jarak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan gerakan variasi melayang dan mendarat. Di pertemuan sebelumnya tentunya kalian sudah belajar mengenai Pancasila. Hari ini kita akan melanjutkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, masih ada yang ingat? Ya, benar, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelumnya, mari kita simak cerita di bawah ini. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny berada di Sumatera Barat. Di sana ada rumah gadang. Siapa yang pernah lihat rumah gadang? Ya, kita bisa lihat ya, di sana ada gambar rumah gadang. Amatilah percakapan berikut. Di sini percakapan Benny dan kakaknya. Benny, Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Kakak Benny, aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Kita bisa lihat dari percakapan mereka berdua, kakak Benny ingin untuk memusyawarahkan keputusan sebelum masuk ke dalam rumah gadang. Jadi, anak-anak semua, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus memusyawarahkan terlebih dahulu. Ini akan dijelaskan contoh pengamalan sila keempat. Contoh pengamalan di dalam kelas diantaranya saat kita melakukan pemilihan ketua kelas, bekerja kelompok, dan melakukan pembagian tugas. Siapa yang pernah melakukan ini? Ya, tentunya kita pernah melakukan hal ini. Kemudian, contoh pengamalan sila keempat di dalam rumah yaitu menentukan tujuan wisata ataupun saat pembagian tugas kebersihan. Dan selain itu ada contoh pengamalan sila keempat yaitu menyampaikan pendapat. Kemudian, siapa yang masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Ya, benar, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu hari, Benny pergi ke Banjarmasin. Benny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada orang yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Sedangkan Benny bertugas mencabut rumput. Benny bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Contoh dari pengamalan sila kelima yaitu
bakti sosial, rajin menabung, dan memberikan bantuan sosial. Beni melangkah dari rumah paman ke Tugu Katulistiwa dengan berjalan kaki. Sehingga Beni ingin menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Beni dari rumah paman ke tenda panitia? Mari kita perhatikan. Diketahui jarak yang pertama rumah ke tugu yaitu 240 meter. Jarak yang kedua tugu ke tenda 3000 cm. Dan yang ditanyakan, berapa jarak yang ditempuh Beni? Jarak tugu ke tenda yaitu 3000 cm. Lalu berapa meterkah 3000 cm itu? Kita bisa lihat di tangga satuan jarak. Apabila kita menaiki tangga berarti dibagi 10 per langkah. Jika kita turun maka dikali 10 per langkah. Oleh karena itu, karena jarak tugu ke tenda 3000 cm dan cm ke meter naik 2 langkah, berarti 3000 cm dibagi 100 sama dengan 30 meter. Selanjutnya dijawab. Jarak pertama 240 meter. Jarak kedua 30 meter. Maka jarak tempuh jarak pertama ditambah jarak kedua sama dengan 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter. Beni dan teman-teman senang sekali berolahraga. Gerak dasar yang akan dilakukan adalah melayang dan mendarat. Bagaimana cara yang benar? Perhatikan gambar berikut tentang gerak melayang. Yang pertama, Beni melayang satu kaki dari kiri ke kanan. Yang kedua, Beni melayang ke depan. Perhatikan di dalam layar. Yang ketiga, Beni melayang dua kaki dari kiri ke kanan. Dan yang keempat, Beni melayang ke atas. Kemudian, perhatikan gambar berikut tentang gerak mendarat. Gerakan yang pertama, mendarat dengan satu kaki ke depan. Gerakan yang kedua, mendarat dengan dua kaki di tempat yang sama. Sedangkan gerakan yang ketiga, mendarat dengan dua kaki ke depan. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah diselesaikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.